action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Hama bulanan penyakit merupakan gangguan yang dialami oleh tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan dan mengurangi produktivitas. Perlu adanya penanganan secara serius untuk mencegah dampak negatif yang diberikan. Jika hama gulma dan penyakit dibiarkan begitu saja, maka kesehatan hutan tidak akan terjamin, yang akan mendorong adanya penurunan produktivitas hutan. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerusakan secara fisik. Hama tanaman merujuk pada organisme yang merusak tanaman secara langsung atau tidak langsung, mengganggu pertumbuhan, perkembangan, atau produktivitas tanaman. Contoh hama yang kerap kali ditemukan dalam tanaman antara lain seperti kutu daun, ulat bulu, kumbang, dan lain-lain. Organisme tersebut dapat menyerang seluruh tanaman jika tidak dikendalikan secara cepat. Gulma adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tanaman liar atau tanaman yang tidak diinginkan. Gulma bersaing dengan tanaman inangnya untuk mendapatkan nutrisi, sinar matahari, dan air, sehingga berdampak negatif terhadap inangnya. Keberadaan gulma menyebabkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik, karena kekurangan komponen pertumbuhan yang dibutuhkan. Gulma memiliki karakteristik antara lain tidak diinginkan, mudah menyebar, kehadirannya mengganggu, dan mengurangi produktivitas. Penyakit pada tanaman adalah kondisi atau gangguan yang mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan tanaman. Penyakit merupakan kelainan yang terjadi pada tanaman disebabkan oleh berbagai patogen, antara lain jamur, bakteri, dan virus. Patogen ini menyerang tanaman melalui berbagai media, seperti luka, vektor serangga, hingga kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Penyakit pada tanaman dapat mengakibatkan gejala dan kerusakan yang bervariasi, termasuk penyakit daun, busuk akar, penyakit batang, kerdil, atau mati seluruh tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan biotik pada pohon nam-nam. Sebelumnya, kami telah melakukan pengamatan pada pohon nam-nam yang berada di parkiran Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari kasus yang kita jumpai, terdapat gangguan biotik berupa hama rayap. Hama rayap adalah serangga penghancur kayu yang dikenal karena kemampuannya menghancurkan struktur kayu, tanaman, dan bahan organik lain. Penyebabnya karena rayap menyukai kayu sebagai makanannya. Rayap akan memakan kayu yang mengandung selulosa, yaitu zat yang menyusun dinding sel tumbuhan. Gejala-gejala yang timbul pada pohon nam-nam akibat gangguan biotik berupa hama rayap yaitu kayu keropos dan batang beralur. Tanda-tandanya juga dapat diketahui seperti adanya lubang-lubang kecil pada batang atau akar pohon, adanya bekas rumah rayap pada batang pohon, dan adanya serbuk kayu yang berjajaran di sekitar tanaman. Efek dari batang pohon nam-nam yang dimakan rayap adalah batang pohon akan menjadi keropos dan mudah roboh. Hal ini dikarenakan kayu yang dimakan rayap akan menjadi kosong dan kehilangan kekuatannya. Salah satu cara untuk mengendalikan hama rayap adalah dengan menggunakan musuh alami rayap. Musuh alami rayap adalah makhluk hidup yang dapat memangsa atau mengganggu rayap, seperti semut, nematoda, burung, reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gangguan biotik pada pohon kayu manis dan pohon pipa yang akan disampaikan oleh teman saya. Adapun gangguan biotik yang terdapat di pohon kayu manis yang bernama Latin Cinnamomum zelanicum. Gangguan biotik tersebut berupa penyakit. Penyakit pada pohon kayu manis tersebut bernama penyakit sesidium. Apa itu penyakit sesidium? Penyakit sesidium adalah penyakit pada pohon kayu manis yang disebabkan oleh jamur Chromyces yang bernama Phytosesidia dan juga serangga yang bernama Zoosesidia. Penyakit sesidium ini memiliki gejala, yaitu terdapat bintilan pada daun, bintilan yang menghitam, berlubang, dan daun mengering.
Terkadang juga ada daun yang terdapat bintilan tersebut mengalami keriting. Lalu ada tanda secara makroskopis terdapat Phytosesidia, yaitu jamur Chromices yang terdapat di penyakit Cesidium tersebut. Lalu untuk pencegahannya, yaitu pengaturan jarak tanam, pemberantasan penyakit, polikultur, monitoring, dan pemilihan bibit unggul. Terdapat juga pengendalian untuk penyakit Cesidium ini, yaitu dengan pemangkasan daun yang terkena atau terjangkit penyakit Cesidium. Gangguan kedua yang terjadi pada tanaman kayu manis yaitu adanya hama ulat hipat atau Chryzola trifenestrata. Penyebab munculnya ulat hipat ini terjadi karena tanaman kayu manis merupakan salah satu inang bagi ulat hipat untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, gejala yang timbul pada tanaman kayu manis akibat ulat hipat yaitu pada bagian daun terdapat lubang-lubang dan tanaman tersebut menjadi gundul. Terus pada penyerangan tanaman muda, tanaman kayu manis dapat mati, ataupun jika terjadi pada penyerangan tanaman tua, maka daun-daunnya akan rusak sangat parah. Lalu tanda-tanda yang muncul akibat penyerangan ulat hipat pada tanaman kayu manis yaitu pada bagian bawah daun terdapat telur ulat hipat. Berikut langkah-langkah untuk menanggulangi hama ulat hipat yaitu dengan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan dengan pemberian jarak tanam. Ulat hipat, jika suatu tanaman yang dihinggapi daunnya telah habis, maka ulat hipat tersebut akan berpindah ke tanaman lain melalui ranting ataupun dahan yang bersinggungan, sehingga tanaman tersebut akan menjadi terserang dan terjadi kerusakan. Lalu penanggulangannya dapat menggunakan musuh alami seperti laba-laba, semut, ataupun tawar. Namun juga dapat menggunakan insektisida alami seperti menggunakan tanaman mimba, tembakau, dan lain sebagainya. Namun jika tanaman tersebut mengalami masa yang sangat kritis dan sangat memerlukan penanganan yang cepat, dapat dilakukan dengan insektisida kimia. Selanjutnya di sini saya akan membahas gangguan pada pohon bipa atau Pterygium alata. Gangguan pada bipa Pterygium atau Pterygium alata ini yaitu adanya gulma variegata liar. Variegata liar biasanya tumbuh di tanaman yang berbunga rendah yang memiliki daun berwarna hijau. Penyebab adanya variegata liar ini karena kondisi lingkungan yang memiliki sumber nutrisi yang cukup sehingga memungkinkan untuk gulma variegata liar ini tumbuh. Selain itu, dikarenakan adanya kelembapan dan suhu yang dimiliki oleh kondisi lingkungan yaitu tinggi, dan yang terakhir yaitu tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Lalu selanjutnya itu gejala yang timbul akibat dari gulma variegata liar ini yaitu kita bisa ketahui bahwa adanya penyusupan akar gulma di akar pohon bipa. Lalu ada pun tanda yang timbul akibat dari variegata liar ini yaitu adanya daun yang berbeda dengan daun pertama. Jika kita ketahui bahwa daun bipa memiliki daun yang memiliki ukuran sedang, sedangkan gulma variegata liar ini memiliki daun yang berukuran lebih besar dari bipa, sehingga kita ketahui bahwa pohon bipa tersebut terserang oleh gulma variegata liar. Lalu ada pun langkah-langkah dalam pencegahan gulma variegata liar ini, yaitu dengan pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman atau pohon bipa tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian gulma variegata liar. Pengendalian gulma variegata liar ini bisa dilakukan dengan penggunaan mulsa yang berupa bahan organik dari serisa atau daun kering. Lalu yaitu